Pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Prime Talk, Tajam Mendalam bersama saya Rory Asyari. Pemirsa, permasalahan lingkungan di DKI Jakarta kian hari kian buruk. Tidak hanya soal polusi udara, namun juga soal sampah dan juga polusi air sungai. Pemprov DKI Jakarta mengatakan akan dan juga sudah melakukan sejumlah kebijakan dan juga tindakan. Namun menurut LSM Walhi, Wahana Lingkungan Hidup, Pemprov DKI lambat mengatasi masalah-masalah ini dan responnya pun tidak signifikan. Saya akan mengajak Anda untuk melihat terlebih dahulu berbagai permasalahan lingkungan hidup dari yang pertama adalah permasalahan udara. Nah, tadi sekitar 15.50 waktu Indonesia Barat, pemirsa, di sebuah aplikasi atau sebuah website US Air Quality Index, kami menemukan bahwa Jakarta menjadi kota terpolusi nomor 1 di dunia, bahkan mengalahkan Ulaanbaatar, Mongolia, Tashkent, Uzbekistan, Dhaka, Bangladesh, dan Dubai, Uni Emirat Arab. Yang harus dicatat adalah grafik ini berubah-ubah setiap waktunya, tapi pada pukul 15.51 WIB tadi Jakarta nomor 1. Nah, sekali lagi ini didasarkan pada parameter indeks kualitas udara menurut US Air Quality Index. Anda bisa lihat di layar kaca Anda ini beberapa hari yang lalu di pagi hari kondisi udara di Jakarta. AQI atau Air Quality Index mengukur kualitas udara dengan 6 jenis polutan utama. Ada PM2,5, PM10, karbon monoksida, asam belerang, nitrogen dioksida, dan ozon permukaan tanah. Penilaiannya, pemirsa, rentangnya adalah 0 sampai 500. Nah, saat ini Jakarta memiliki Air Quality Index 107 dan termasuk tidak sehat bagi orang sensitif. Artinya Anda diminta untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan dan juga gunakan masker untuk aktivitas di luar ruangan bagi Anda yang tinggal di DKI Jakarta. Nah, menariknya adalah ada satu partikel bisa dikatakan menarik, menakutkan, dan juga ironis. Ada satu partikel kecil bernama PM2,5. Ini ukurannya 2,5 mikron dan sangat berbahaya dan merupakan pembunuh senyap. Namanya PM2,5 atau particulate matter 2,5. Dia adalah penyebab berbagai penyakit seperti asma, ispa, jantung, kanker, hingga stroke. Nah, menurut WHO, batas normal PM2,5 adalah 25 mikrogram per meter kubik. Sementara di Jakarta, menurut Walhi, Cibubur mencapai 103. Bayangkan, 103,3 mikrogram per meter kubik kategori berbahaya. Sementara di Kebagusan Jakarta Selatan, 65,9 mikrogram per meter kubik, yakni kategori sangat tidak sehat. PM2,5 banyak ditemukan di cerobong asap pabrik, pembakaran hutan, asap rokok, asap kendaraan, pembakaran batu bara, ini khususnya PLTU, ada sekitar 10 PLTU di sekitar Jakarta, hingga pembakaran sampah. Nah, masih menurut Walhi, 10 PLTU di sekitar Jakarta menyumbang polusi di ibu kota sampai 30%, sementara untuk kendaraan bermotor sampai dengan 70%. Beralih, pemirsa, dari udara kita beralih ke sungai. Seperti apa pencemaran sungai di Jakarta? Kalau kita lihat bersama, ini merupakan data Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta tahun 2017. Anda bisa lihat bahwa kategori sungai yang kualitas airnya baik tidak ada, 0%. Sementara tercemar ringan 12%. Tercemar sedang 27% dan tercemar berat 61%. Ini adalah data Dinas Lingkungan Hidup yang membandingkan dari tahun 2014 sampai tahun 2017 dan ini adalah di tahun 2017. Kondisi sungai yang kondisinya baik 0. Sementara sumber pencemaran adalah pemukiman 72,7%, perkantoran 17,3%, dan industri 9,9%. Nah, kita lihat sekarang adalah permasalahan sampah yang kemarin sempat ramai ketika anggota DPRD DKI Jakarta melakukan studi banding atau kunjungan ke Surabaya. Anda bisa bayangkan bahwa produksi sampah Jakarta per hari mencapai 7.000 hingga 7.500 ton untuk per hari saja. 60 hingga 70%-nya ditampung di TPA yang kita tahu kapasitas daur ulangnya sangat terbatas. Bahkan diprediksi dalam 3 tahun ke depan TPA Bantar Gebang, di mana warga Jakarta bergantung pada TPA ini, diprediksi akan over kapasitas, akan tutup begitu. Nah, dari 7.000 sampai 7.500 ton sampah per hari, 10 sampai 15% didaur ulang. Ini sangat sedikit prosentasenya. Sementara 15 sampai 30% belum terkelola. Inilah yang menjadi penyebab pencemaran tanah, udara, dan juga air di Jakarta. Yakni 15 sampai 30% sampah yang tidak terkelola. Ada fasilitas pengolahan sampah di Sunter yang baru akan selesai tahun 2021, tapi kapasitasnya pun terbatas hanya 2.200 per hari.
Nah, pertanyaannya kemudian pemirsa, kenapa permasalahan lingkungan di Jakarta semakin memburuk? Pertanyaannya kemudian, perlukah ada sosok baru untuk memimpin Jakarta? Tri Risma hari ini misalnya. Nah, untuk Anda ketahui, November nanti Surabaya menjadi kota pertama di Indonesia yang akan menjadi kota yang akan mengoperasikan pembangkit listrik tenaga biomasa dari sampah. Sementara Jakarta direncanakan baru akan melakukannya tahun 2022. Kenapa Jakarta begitu tertinggal? Kita akan membahas dengan 4 orang narasumber yang ada di studio. Yang pertama adalah Kang Yayat Supriyatna, pengamat tata kota. Kang Yayat, selamat malam. Selamat malam. Ada juga M. Kodari, pengamat politik dari Indobarometer. Mas Kodari, selamat malam. Selamat malam, Rory. Ada juga M. Syarif, anggota DPRD DKI Jakarta, fraksi Gerindra. Bang Syarif, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada juga Bang Bestari Barus, anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi Nasdem. Bang Bestari, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya akan ke Bang Bestari terlebih dahulu. Ini dari studi banding atau kunjungan kerja Anda ke Surabaya, Bang, terkait pengelolaan sampah. Apa sebenarnya yang salah dengan pengelolaan sampah di Jakarta dari Anda yang pelajari dari Surabaya? Kunjungan kami itu sebetulnya untuk memenuhi tugas, untuk melengkapi masukan akhir terhadap apa yang diminta oleh gubernur menyelesaikan tentang perda tipping fee untuk sampah. Ya, untuk ITF kita. Dalam rangka nanti ke depan kita kan akan memindahkan kegiatan aktivitas akhir di TPA Bantar Gebang ke ITF yang kita akan bangun Di Sunter dan di beberapa tempat lainnya. Karena kalau bukan cuma satu ini, tetapi banyak. Untuk menampung tentu 7.500 ton sampah kita per hari. Itu tugas yang sebetulnya kita kemudian diterima oleh Ibu Tri Risma hari ini. Saya juga kaget gitu ya. Kok yang menerima wali kota biasanya staf gitu. Tapi kalau kembali ke soal sampah di Jakarta ini, yang salah pengelolaannya apa, Bang? Begini, bahwa dari studi banding itu kami melihat apa yang dilakukan oleh Surabaya ini juga boleh menjadi contoh yang baik untuk dilakukan di DKI. Apa itu? Ternyata di sana dijelaskan ada pengelolaan hulu yang luar biasa yang dilakukan oleh Pemko Surabaya, mengingat anggaran mereka sangat kecil sehingga pendekatan kepada masyarakat itulah yang menjadi program utama sehingga penyadaran dari mulai hulu itu berhasil baik mengurangi. Sampah, bahkan di Surabaya ada menukarkan botol plastik untuk bisa naik bis. Betul. Jadi tidak cuma punishment sesuai undang-undang atau perda yang mereka miliki, tetapi juga ada reward bagi masyarakat dan komunitas yang terus dicatat berapa produksi sampah mereka di setiap RW mungkin dan ini sehingga itu yang mendapatkan ada reward. Ada rewardnya. Kalau Kang Yayat sendiri seperti apa sih? Apa yang salah dengan Jakarta dalam menangani sampahnya? Ya, sebetulnya gini, menurut undang-undang tentang pengelolaan sampah, penanganan sampah ada dua. Penanganan sampah dan pengurangan sampah itu sendiri. Nah, keberhasilan Surabaya itu kelihatannya pada kemampuan sistem pengurangan sampahnya. Mulai dari pengurangan timbulan, mereduksi jumlah sampah di tingkat masyarakat. Jadi ada pendekatan kultural yang di dalamnya. Nah, kalau di Jakarta, kelihatannya fokus pada penanganan sampah. Dalam konteks memungut, kemudian membawa, kemudian meletakkan di Bantar Gebang dengan konteks open dumping atau sanitary landfill. Polanya seperti itu. Nah, di sini ada persoalan. Kalau yang harusnya dua-duanya dilakukan, yang terjadi sekarang volume sampah kita kan tidak pernah berkurang. Betul. Nah kan, yang kedua, kalau mengacu kepada sistem pemilihan yang dilakukan di Jakarta, ini kan harusnya ada TPS, ada TPST, ada TPS R3. Ini hampir rata-rata tidak ada di beberapa tempat. Kang Yayat, apa yang seharusnya dilakukan gubernur dan tidak dilakukan oleh gubernur? Nah, yang pertama begini. Gubernur harusnya memahami persoalan sampah ini. Pertama, informasi yang terakhir tentang masa akhir, tentang TPA itu sendiri. Yang kedua,
yang harus diketahui gubernur bagaimana mencari alternatif. Ini Mas Air ini yang 3 tahun lagi akan overkapasitas. Dan harus diingat ini persoalan sampah, persoalan genting di Jakarta. Kita pernah mengalami kasus ketika Bantar Gebang ditutup saja, ini sudah chaos Jakarta. Karena persoalan itu sangat prinsip buat Jakarta. Yang kedua, gubernur harus cepat melakukan antisipatif supaya ada solusi. Tidak hanya sekedar membuang sampahnya, tapi bagaimana mengolah sampahnya. Nah, ini kan ada solusi-solusi yang dilakukan oleh beliau seperti pengembangan ITF untuk pembangkit tenaga listrik. Itu sebuah gubernur terlambat? Saya kira ini prosesnya panjang. Kalau dikatakan terlambat atau tidak terlambat, persoalannya tidak bicara di situ, tapi menyelesaikan masalah itu lebih penting daripada berbicara persoalan terlambat. Baik, saya akan ke Bang Syarif sekarang. Ini menanggapi sejumlah kritik bahwa gubernur seharusnya begini begitu, dan ada juga kritik dari Walhi yang mengatakan, atau mungkin juga kekesalan dari sebagian masyarakat yang mengatakan bahwa kinerja dari Anies Baswedan lambat dalam penanganan khususnya soal sampah, polusi udara, dan juga polusi air sungai. Apa tanggapan Anda, Bang? Menurut saya kalau ada kritik seperti itu ya wajar saja, pemimpin memang harus siap dikritik. Adakah sesuatu yang didorong oleh Gerindra sebagai partai pengusung? Iya, dalam persoalan sampah ya, dalam persoalan sampah tadi Pak Yayat hampir terpancing pertanyaan. Jadi apa yang harus dilakukan Pak Anies dan apa yang tidak harus dilakukan? Memang Pak Anies kan bekerja dalam konteks RPJMD. RPJMD, jadi kerja di situ. Mari kita buka RPJMD. Apa target-targetnya? Di dalam pengelolaan sampah memang betul Pak Yayat, lebih banyak pendekatannya adalah mungut. Belum ditemukan, bahkan saya menemukan data itu TPS pun berkurang. Artinya apa? Memang semua diarahkan ke TPA. Dari catatan saya 1.100 itu 998. Ini menunjukkan bahwa memang pendekatannya seperti ini. Tapi secara umum saya bisa katakan. Tapi kenapa pendekatan yang dipilih seperti itu, Bang Syarif? Kembali kepada kemampuan budget. Kemampuan, katanya Bang Bestari, budgetnya bagaimana sih? Kemampuan budget. Pengelolaan sampah ini Bang Bestari. Kemampuan budget. Itu 3,7 triliun, itu baru satu loh. Baru satu ITF. Baru satu. Dan itu pun diserahkan kepada Jakpro. Tidak bisa dilakukan oleh coba Bang Bestari, bagaimana sebenarnya soal budget pengelolaan sampah ini? Kita akan berbicara soal sampah dulu. Bahwa ITF itu tidak memakai alokasi APBD. Dia itu invest asing dari Finland yang kemudian nanti kita membayarnya dengan tipping fee. Itu dia. Dan dipungut dari masing-masing masyarakat. Ini kalau sudah nanti ditangani oleh katakanlah Jakarta Propertindo, maka keberadaan daripada dinas LH itu tidak lagi majornya, tidak lagi urusan sampah, tapi lingkungan. Bang, mohon maaf saya potong. Ada angka 750 miliar untuk pengadaan tanah. Itu betul nggak? Dari APBD? Ya, gini. Bahwa kita masih membutuhkan 4 lokasi, 3 sampai 4 lokasi untuk kemudian menempatkan ITF ini. Karena ITF ini harus berada di lokasi yang besar ya, sekitar 4 sampai 5 hektar gitu satunya. Dan satu itu hanya untuk 2.200. Maka untuk safety kita di 20-30 tahun ke depan, maka sekurang-kurangnya kita butuh 4. Baik, ini saya ingin memberikan konteks kepada pemirsa dulu bahwa ITF adalah fasilitas pengolahan sampah yang rencananya nanti di tahun 2021 akan selesai. Satu ITF di Sunter, kapasitasnya untuk mengolah sampah sampai dengan 2.200 ton per hari. Bang Syarif, saya ingin melanjutkan. Jadi permasalahannya sebenarnya ada di dana, di budget untuk pengelolaan sampah. Bukan dari kebijakan yang dimiliki oleh Pemprov. Justru kalau tadi saya setuju, jadi pendekatan kultural akan tidak dilakukan dari aspek budgetnya. Misalnya satu hal misalnya sekarang ini, catatan kita menunjukkan bahwa sumber sampah itu banyak dari plastik. Contoh, kalau pendekatan kultural sudah dimulai, misalnya Pak Anies melarang packing korban itu dalam bentuk plastik misalnya. Itu kan memang simbolik, tidak masif ya. Memang pendekatan kultural sudah dimulai, misalnya belanja di beberapa minimarket sudah dilarang pakai plastik. Dimulai dari situ. Sekarang boleh lagi. Itu kan soal kontrol itu kan, soal kontrol. Karena tidak ada denda berarti nggak ada kontrol, Bang. Kebijakan secara kultural sudah dilakukan. Cuma belum masif memang ya. Artinya kebijakan menurut Anda kultural sudah dilakukan oleh Pak Anies tapi memang belum masif. Kemudian masalah budget yang menjadi permasalahan yang kedua. Kemudian ada masalah apa lagi kok Jakarta
bisa dikatakan Pemprov sangat lambat untuk menangani Menurut saya tidak permasalahan lambat, ini. Pak Anies baru 1,5 tahun ya. Baru kita ukur dari mana? Menilainya dari capaian kinerja itu dalam indikator-indikator RPJMD. Menurut Anda capaiannya? Setelah saya lihat on the track. On the track. Setelah saya lihat di dalam indikator yang lampiran-lampiran itu on the track. Mas Kodari setuju dengan pernyataan bahwa apa yang dicapai oleh Gubernur DKI Jakarta on the track? Saya Dari orang perspektif survei politik, ya. Mas. Saya orang survei ya. Jadi kalau orang survei itu biasanya patokannya adalah tingkat kepuasan publik. Ya. Nah, per hari ini saya belum ada survei yang terbaru untuk mengukur kinerja seorang Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Jadi no comment dulu lah kan begitu. Tetapi memang kalau bicara survei yang sudah-sudah yang pernah ada, sebetulnya permasalahan di DKI Jakarta nomor 1 itu adalah soal kemacetan, nomor 2 soal banjir, begitu. Nah, soal sampah dan soal polusi itu belum pernah, selama saya survei ya di DKI Jakarta ini, belum pernah menjadi puncak nomor 1 atau nomor 2. Walaupun bisa saja begitu Bang Bestari Barus ngomong soal sampah, jadi sekarang misalnya kalau disurvei sampah jadi nomor 1 begitu. Walaupun beberapa hari sebelum ini yang ramai diperbincangkan di media massa dan di media sosial adalah soal polusi begitu. Jadi ya memang permasalahan Jakarta ini kompleks sekali dan saya pribadi ya kalau memang betul bahwa yang namanya Bantar Gebang itu akan penuh 2021 memang sebagai warga DKI juga mengatakan bahwa ini persoalan yang sangat penting dan sangat krusial. On the track nggak, Mas Kodari? Mungkin belum, saya seperti Pak Surya Paloh ya barangkali ya. Jadi ya potensinya 10 tapi yang kelihatan belum 5. Ya, artinya begini, oke, dalam kerangka 5 tahun beliau baru 1,5 tahun atau 2 tahun. Tetapi dalam kacamata yang lain bisa juga dikatakan ini kan sudah hampir 2 tahun begitu. Apa gebrakan yang paling nyata yang sudah kelihatan betul dari seorang Anies Baswedan dalam melakukan perubahan di Jakarta? Belum terlalu kelihatan barangkali ya. Jadi kalau bicara transportasi, kita bicara masalah kemacetan, kita bicara transformasi massal. Nah, itu kan melanjutkan dari gubernur-gubernur sebelumnya. MRT ya dimulai zaman Pak Jokowi, artinya dimulai secara sungguh-sungguh zaman Pak Jokowi, dilanjutkan pada Pak Ahok, kemudian diresmikan pada masa Pak Anies Baswedan begitu. Jadi kira-kira ya belum seperti yang barangkali diharapkan ya. Baik. Kalau saya pribadi ya, ini bukan hasil survei. Kurang data menurut saya. Kurang data. Saya kan subjek sebagai warga. Tadi saya berbicara sebagai warga. Datanya nggak ada, data survei nggak ada. Kenapa Anda mengatakan on the track? Nanti saya juga akan tanya ke Bang Bestari kenapa on the track. Namun terkait dengan sampah dan juga polusi udara sudah ada beberapa hal yang dilakukan oleh Gubernur Anies Baswedan yang nanti akan kami paparkan sesaat lagi. Aku duluan ya. Dadah. Babe, Nya. Ayo lulus. Alhamdulillah. Motor buat Rahmat. Duluan ya, Be. A+ G-Strength Premium Board dengan fiber mass, kuat menahan beban, fleksibel, anti lentur, A+ hebat. Kehadiran si kecil mengubah segalanya. Johnson Spoon selalu berinovasi untuk memberikan yang terbaik. Hanya menggunakan bahan alami yang sesuai untuk si kecil, formulanya sangat lembut dan telah teruji oleh dokter anak. Karena si kecil layak mendapatkan sentuhan yang terlembut. New Johnson's, choose gentle. Waktu dia meninggal, saya janji sama Bapak, mulai dari saya, sejarah akan berubah. Ketemu dengan salah satu tokoh teroris, Umar Patek, di penjara. Kemudian Anda kasih buku ini. Apa yang terjadi? Kita tanya penonton ya, kenapa mengundang yang tidak waras? Kenapa? Karena yang ngundang juga tidak waras. Kiki Andy, semua indah pada waktunya. Jumat 2 Agustus, jam 7:30 malam. Bagi para pria, janganlah sombong, karena tanpa perempuan bisa kehilangan arah.
Saya ingin ke Bang Bestari sekarang. Betulkah sebenarnya penanganan masalah-masalah lingkungan kita, khususnya sampah, sudah on the track seperti yang disampaikan Bang Syarif, Bang? Untuk hal pengalokasian dan penyerapan APBD, saya kira itu ada ukurannya. Ya, artinya apa yang dianggarkan itu yang dilaksanakan. Apa yang dianggarkan itu dilaksanakan. Berapa yang terlaksana, berapa yang tersisa pekerjaan. Jawabannya? Namun kemudian ketika kita bicara apakah sudah on the track, saya sebetulnya tidak ingin kemudian menjudge bahwa ini adalah kesalahan Anies Baswedan. Bukan. Ini gubernur yang harus melihat jauh ke depan. Kami mensupport, kami mendukung beliau sepenuhnya ini. Melihat jauh ke depan bahwa ada sesuatu yang akan terjadi. Pada tahun 2022 bisa mengakibatkan apabila ternyata tidak ditangani dengan serius, ini mengakibatkan kita menjadi darurat sampah. Gitu. On the track pada perencanaan dan pelaksanaan mungkin ya. Tetapi ketika kalau kita bicara, tentu kan yang kita nilai ini output ini. Nah, kenyataan yang harus kita hadapi pada hari ini adalah dari apa yang digambarkan dari kami berdiskusi dengan kepala dinas dan masukan dari berbagai pihak, ternyata 2021 itu Bantar Gebang selesai, agak sulit untuk kemudian dipakai kembali karena dia sudah overload, ya kan? Kemudian kita baru mau akan, ingat, baru mau akan punya satu ITF dengan kapasitas 2.200. Kurang. Nah, kemana 5.300-nya ini? Ini yang mesti kita support Pak Anies ini baik-baik, sehingga siapapun yang diajak bergabung untuk menyelesaikan itu, ini menyelesaikan permasalahan kita bersama gitu. Jadi bukan karena kita mau menyerang, tidak ada sama sekali. Tetapi kami membuka ruang, jangan sampai orang di samping kiri kanannya berpikir bahwa Jakarta ini aman pada tahun 2022 dan Pak Anies kemudian tersenyum. Padahal tidak seperti itu. Ada punya kekhawatiran yang sama, Kang Yayat? Yayat? Sebetulnya dari diskusi kita di awal, kita tadi jelas Mas Rory di awal sudah membuka, ada persoalan dengan air, persoalan dengan sampah, sekarang persoalan dengan polusi. Ini sebetulnya lagu lama, CLBK, cucian lama belum kering. Ya kan? Kita mengulang kembali lagu-lagu lama itu yang tidak pernah memberikan jalan keluar yang betul-betul langsung pada persoalannya. Artinya selama ini memang tidak ada gebrakan untuk itu? Ya, ibaratnya minimal 1,5 tahun terakhir. 1,5 tahun memang harus ada gebrakan yang lebih keras. Karena ada kesan Jakarta itu stigma kota sakit. Ini menarik, saya loncat sedikit kota sakit. Ya. Ini menarik begini. Saya coret-coret matematika sederhana. Penduduk Surabaya 3 juta, penduduk Jakarta 10 juta. Sampah di Jakarta 7.500 per hari. Ya, 7.500 ton per hari. Surabaya 1.300 ton per hari. Jumlah penduduk Jakarta 3 kali lipat Surabaya. Tapi jumlah sampahnya hampir 6 kali lipat. Jadi apa yang disampaikan oleh Bang Yayat itu sangat menarik. Dan apa yang dilihat oleh Bang Bestari itu juga sangat relevan. Bagaimana pengolahan sampah itu justru harusnya penekanannya pada mengurangi tumpukan dan melibatkan komunitas atau masyarakat. Karena baca lagi data Bang, izin sebentar. Jadi 60% sampah itu pemukiman. 30% komersil, 10% fasilitas umum. Bagaimana tidak 60% yang dominan ini tidak disentuh? Kan itu berbahaya. Kita bisa bayangkan bahwa dari data ini ternyata produksi sampah orang Jakarta 2 kali lipat dari penduduk di Surabaya. Sementara penekanannya di pembuangan, tempat pembuangannya cuma 1. Ini gini, saya mengatakan konteks yang paling harus ditekankan di Jakarta itu adalah pada pengurangan volume sampahnya. Dan ini dilakukan oleh Risma. Jadi pendekatan kultural penting. Beda loh antara pendekatan kultural dengan pendekatan proyek. Nah, menurut Anda tadi yang disampaikan Bang Syarif, pendekatan kultural yang dilakukan Pak Anies walaupun belum masif, itu pendekatan kultural belum? Belum sampai sepenuhnya ke sana. Karena gini, kalau pendekatan kultural itu berhasil, artinya ada pengurangan sampah yang dilakukan. Kita semua berpikir pragmatis, hitungannya teknis. ITF diharapkan bisa menjadi solutif. Itu pendekatan sangat proyek dan mungkin jangka pendek. Padahal kalau kita itu produksi DPRD itu, apalagi yang DPRD 2 periode seperti beliau. Tapi sebentar, Surabaya memiliki fasilitas pengolahan. Surabaya
Surabaya juga memiliki kampanye misalnya untuk mengurangi sampah di di lingkungan sekitar. Pukul 6 pagi sampah sudah harus bersih. Betul. Kemudian ada insentif bagi mereka yang memakai botol plastik bekas untuk naik bis kendaraan umum di sana. Ini adalah pendekatan kultural, Bang Syarif. Dan menurut Anda, Pak Anies juga sudah melakukan pendekatan kultural itu? Beberapa, ya saya katakan contoh misalnya tadi, baru-baru ini kan melarang packing daging korban melalui plastik. Karena sumber yang... Setahun sekali? Enggak, ini kan simbolik. Ya, saya katakan tadi. Sebentar, masyarakat butuhnya simbolik atau betul. Tapi sebelumnya itu sudah ada pergub melarang belanja di minimarket itu dengan packing plastik. Sudah ada pergub itu. Meskipun tadi tidak ada sanksinya. Sudah tahunnya sudah dilakukan itu. Kadang-kadang masyarakat suka ndablek, Bang. Kalau nggak ada sanksi, ngeyel. Betul. Sebetulnya sudah ada seperti Perda Tibum, kalau strict itu ya... Di Perda Ketertiban Umum diatur itu. Baik, ini kalau soal sampah, tapi saya ingin menyinggung juga soal polusi udara, bahwa Gubernur Anies Baswedan sudah melakukan beberapa langkah untuk mengatasi polusi udara. Kendaraan umum berpolusi tinggi akan diganti, harapannya sebagian sudah bisa dilakukan di tahun 2019. Mewajibkan seluruh bengkel di Jakarta dan SPBU memiliki alat uji emisi. Kemudian Pemprov DKI dan PLN sedang membicarakan rencana pengadaan baterai untuk mengganti mesin generator agar tidak menimbulkan asap berlebih. Misal untuk event-event atau kegiatan besar. Nah, apakah respon-respon ini cukup merupakan sebuah gebrakan untuk mengatasi permasalahan polusi udara? Dan kita juga berbicara soal polusi sampah, atau memang belum cukup? Perlukah Risma diboyong ke Jakarta? Kita akan membahasnya sesaat lagi. Lagi bareng itu. Haruskah kita memboyong Risma ke Jakarta, Bang Bestari, menurut Anda? Ini nanyanya ke saya nih. Ya, ke Anda dulu, Anda yang mewacanakan. Kalau kata Mas Yayat, Kang Yayat, Anda yang memulai, Anda yang mengakhiri, Pak. Ya, jadi begini, bahwa Bu Risma, Pak Anies, Pak Sarif, Pak Kodari, Pak Yayat, dan kemungkinan saya adalah anak-anak bangsa yang harus dilihat juga punya potensikah dia untuk kemudian berbuat baik kepada bangsa ini. Jakarta bagian daripada bangsa ini. Kalau kita arahnya Rory bertanya tadi kan apakah Nasdem akan membawa Risma? Ya saya kira bukan masalah bawa-membawa, tetapi Nasdem itu sebagaimana Ketua Umum kami Bang Surya Paloh yang saya banggakan selalu menyampaikan, menasihati kami bahwa partai ini adalah partai terbuka untuk semua pihak. Dan saya kira Nasdem tidak mungkin kemudian menafikan bahwa bila memang ada orang-orang yang baik seperti Bang Kodari, seperti Pak Anies Baswedan, seperti Bu Risma, Pak Sarif, kemungkinan siapa saja tokoh-tokoh itu bisa saja kemudian punya kesempatan apabila dia punya visi dan misi yang sama seperti Partai Nasdem. Baik, saya akan ke Mas Kodari sekarang, Mas. Dengan gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh Bu Risma, perlukah sebenarnya Jakarta Bu Risma? Bu Risma selesai nanti di Surabaya 2021. Kita pilkada 2022. Ya begini, kalau kita belajar atau ingat pengalaman Pak Jokowi, trajektori Pak Jokowi kan memang dimulai dari seorang wali kota ya. Per hari ini wali kota yang paling populer seluruh Indonesia itu dugaan saya namanya Tri Risma hari ini. Dan saya melihat waktu misalnya... Tapi Jakarta nggak perlu popularitas. Saya lanjutkan dulu. Waktu Bu Khofifah menikahkan anaknya, Pak Jokowi itu datang ke acara itu, selesai dari acara perkawinan, datang ke wali kota. Datang ke Bu Risma yang sedang sakit. Panglima TNI, Kapolri, datang ke acaranya, kawinan anaknya Ibu Khofifah. Habis selesai acara ke tempat Bu Risma. Saya belum pernah lihat tuh ada wali kota kayak begitu. Nah, itu artinya apa? Bu Risma dianggap sebagai salah satu representasi dari kepala daerah yang dianggap satu berhasil, ya. Dua, dianggap barangkali tipe kepemimpinannya itu adalah tipe kepemimpinan yang dianggap ideal, begitu. Berhasilnya dari mana? Semua orang saya kira sekarang kalau ke Surabaya mengatakan Surabaya cantik, begitu ya, bersih, bagus, ya. Nggak tahu saya kalau ada yang berbeda pendapat, mungkin ada sekian persen. Dan Bu Risma ini adalah pemimpin yang memang rakyat. Jam 6 pagi itu Bu Risma tuh ngawasin langsung di lapangan. Saya punya teman kebetulan pernah jadi Kapolres di Surabaya. Dia bilang saya keteteran dengan Bu Risma itu. Kenapa? Pagi-pagi saya sudah di lapangan karena Bu Risma ada di lapangan. Jadi tipe kepemimpinan yang betul-betul istilahnya itu melayani rakyat. Nah,
Apakah Bu Risma ini kemudian bisa pindah atau tidak? Nggak tahu kita ya, karena penduduk di Surabaya dengan di Jakarta itu memang berbeda. Tetapi ada menarik lagi. Tapi itu lagu lama. Penduduk di Solo dengan di Jakarta juga berbeda. Nah, yang menarik adalah Pak Jokowi itu pada saat kedua kali maju di kota Solo dapat suara 90%. Artinya dia dianggap berhasil dan diapresiasi kepemimpinannya. Bu Risma itu mirip. Pada saat kedua kali maju calon wali kota di tahun 2015 itu juga hampir nggak ada lawan. Angka kemenangannya 86% dan seingat saya waktu itu saya survei tingkat kepuasannya 90%. Nah, itu tentu menarik bagi kota lain ya, atau kabupaten lain atau provinsi lain untuk meminta Bu Risma menjadi calon kepala daerah di situ. Baik. Ya. Saya akan ke Bang Syarif sekarang. Bang Kodari, saya sudah dapat poinnya tadi. Artinya Jakarta perlu begitu ya. Enggak, Medan barangkali. Saya akan ke Bang Syarif. Jakarta tertinggal jauh, Bang. Kita tidak sedang membandingkan dengan Singapura, kita tidak sedang membandingkan dengan Kuala Lumpur, tapi saudara kita sendiri Surabaya yang seharusnya privilege itu ada di Jakarta. Uang perputaran di situ, bisnis di situ, pemerintah pusat di situ begitu. Tidakkah Jakarta malu? Enggak, justru saya ingin koreksi. Belum tertinggal. Satu hal belum tertinggal. Belum, masih jauh. Belum pernah ke Kuala Lumpur dan ke Singapura. Nah, jika dibandingkan dengan Surabaya ya. Dengan Surabaya ya. Akan mengembangkan dengan Surabaya listrik tenaga biomasa November nanti, Jakarta baru 2022. Itu salah satu indikator. Bukan dalam situnya, tapi dalam RPJMD-nya kita baca. Justru mengkoreksi pemimpinan itu dalam RPJMD. Kalau menyimpang itu baru kita bicarakan. Kalau dari harapan saya setuju. Dalam soal harapan saya setuju ya. Dalam soal harapan setuju. Kedua, soal ya karena Risma itu baik, berhasil, maka sudah pantas. Sudah pantas pada waktu itu menolak diajak ke Jakarta. Dan justru pada waktu itu menolak. Justru tipe Risma ini hebat betul. Untuk 2022? Betul, nanti dulu. Pada saat itu kan dibujuk ke Jakarta, menolak. Justru yang bujuk ke Jakarta itu siapa itu ya? Ya, kita sama-sama tahu ya. 2027 dibujuk. Masyarakat diingatkan kembali. Ternyata siapa yang membujuk waktu itu ke Jakarta? Siapa yang membujuk? Sebut nama inisial. Setelah berhasil 2 periode ini, belum juga tergoda untuk menjadi kutu loncat kan? Tapi 2021 saya menangkap kan di situ dulu satu hal yang perlu dicatat, bahwa godaan untuk ke Jakarta tahun 2007 ditolak. Artinya Bu Risma emang betul-betul pemimpin yang top, markotop. Untuk ke depan? Nah, yang ke depan ini kita lihat pijakannya. Jangan buru-buru bisa dulu dicalonkan 2022. Undang-undangnya itu ada 1,5 tahun PLT, nggak langsung pemilu. Pada saat itulah kita akan bicarakan apakah bisa maju atau tidak. Pijakannya dulu. Kalau soal kepemimpinan top markotop. Menganut pola biar lambat asal selamat. Bukan begitu. Kalau saya tidak begitu. Bukan begitu. Kalau cepat ada yang dikejar. Ada lambat ada yang ditunggu. Iya, sama itu. Oke, mungkin Kang Yayat gatal pengen komentar. Kita begini, Jakarta butuh Bu Risma nggak? Ya, begini. Kalau ingin menata kota ada 2 pendekatan. Pendekatan strukturalnya, aturan, kebijakan, pedoman. RPJMD. Bang Syarif kelihatannya mengacu kepada pendekatan struktur, aturan, mengukurnya beraturan. Padahal selain struktur ada pendekatan aktor. Aktor inilah yang bisa merubah masyarakat, dia bisa membuat panduan, dia bisa mengarahkan dan menggiring. Aktor Jakarta bergerak nggak, Bang? Nah, ini pertanyaannya, aktor itu mampu menggerakkan orang. Pertanyaannya menggerakkan orang nggak sekarang misalnya? Aktor tuh turun ke bawah. Aktor tuh berada di tengah, aktor tuh berada di depan, di belakang mendorong. Nah, saya terus terang saja. Kang, tapi ada satu kebijakan tuh, lidah mertua loh dibagikan. Itu tadi pendekatannya skala makro mau diselesaikan pun mikro tidak. Ini salah satu cara untuk mengatasi polusi. Kita harus mengakui ini salah satu cara. Iya, pertama kan gini, ini kan wacana. Harusnya kan ketika wacana itu digagas, ada aksi yang dilakukan. Satu hal lagi yang ingin saya kritisi. Saya berapa kali jadi dewan juri. Ketika Surabaya tampil, saya mengatakan tanpa presentasi juara sudah dipegang Surabaya. Bahkan saya sempat bilang sama Bu Risma ini seperti Margaret Thatcher, wanita besi, ya kan? Karena kekuatannya, keteguhannya dan kesungguhannya, walaupun sakit dia tetap ada di lapangan. Jadi menunjukkan bagaimana ketika pemimpin begitu kuat dengan komitmennya, rakyat pun setuju mendukung. Nah, disinilah sebetulnya tugas pemimpin itu menanamkan nilai. Nilai itu dengan contoh. Nah, kita rindu pemimpin yang juga ada di bawah lah. Pemimpin yang sekarang?
Ya silakan aja tanya sama Bang Rini. Nanti saya akan tanyakan Bang Syarif seperti apa, seperti apa untuk DKI Jakarta. Kami akan kembali pemirsa dengan ulasan dan juga liputan soal seperti apa sih sebenarnya pengelolaan sampah di Surabaya. Mungkin bisa juga sebagai case study untuk DKI Jakarta dan juga untuk daerah lain di Indonesia. Sesaat lagi. Berbicara masalah sampah, ini tidak ada habisnya. Perlunya pengolahan serta manajemen sampah yang baik agar masalah sampah tidak semakin meluas. Di Surabaya terdapat pusat daur ulang sampah yang menjadi pionir pusat daur ulang sampah di Jambangan. Inilah mengapa residu sampah menjadi berkurang sebanyak 50%. Pemerintah Surabaya mengembangkan pusat daur ulang sampah untuk mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke TPA hingga menjadikan sampah sebagai benda yang berguna. Di pusat daur ulang sampah Jambangan, Surabaya ini misalnya mampu mengolah sampah hingga 6 ton. Jika biasanya sampah yang diangkut kontainer sebanyak 10 ton, namun dengan adanya pusat daur ulang sampah ini bisa mengurangi residu sampah hingga 50%. Manajemen pengelolaan juga terorganisir dengan baik. Sampah rumah tangga yang berasal dari warga sekitar dituang ke konveyor, sampah pun dipilah berdasarkan jenisnya baik organik maupun anorganik. Sampah anorganik seperti plastik, kertas, dan botol masing-masing dipisahkan berdasarkan warna. Untuk sampah organik selanjutnya akan diproses selama 21 hari agar menjadi pupuk kompos. Larinya ke TPA kalau residu ya, larinya nggak bisa diolah ke TPA. Terus yang sampah organik itu nanti larinya jadi kompos. Kompos ini juga untuk masuk ke masyarakat, kembalikan lagi ke masyarakat lagi yang membutuhkan kompos. Untuk pemupukan, ini gratis, kalau di sini tidak dipungut biaya sama sekali. Di Surabaya sendiri sudah ada 4 pusat daur ulang. Pemerintah Surabaya juga memiliki 26 rumah kompos yang berguna untuk mengolah sampah agar lebih berguna. Kedepan diharapkan tempat pengolahan sampah serupa juga diterapkan di setiap kelurahan. Dengan keberhasilan ini, Pusat Daur Ulang Sampah Jambangan berhasil meraih penghargaan. Lebih dari itu, pengelolaan sampah membuat Surabaya berhasil menjadi pemenang dalam The Guangzhou International Award 2018. Dari Surabaya, Fatma Ayu, Haris Ramadhani, Metro TV. Mas Kodari, itu adalah pengalaman dan juga pelajaran yang bisa kita petik dari bagaimana Surabaya mengelola sampah di bawah kepemimpinan Bu Risma. Itu tadi menjelaskan ya. Jadi mengurangi tumpukan sampah sampai 50% dengan adanya pengelolaan daur ulang begitu. Jadi per hari ini terima kasih Mang Barus bahwasanya kita menyadari warga DKI ini produksi sampahnya 2 kali lipat dari Surabaya begitu. Sudah orangnya lebih banyak ya, kemudian produksi sampahnya lebih besar. Anggarannya juga lebih besar. Nah itu dia. Jadi yang disampaikan oleh Bang Barus ini menurut saya sebagai anggota Dewan ini sangat relevan bagi kepentingan warga Jakarta. Saya KTP Jakarta juga Bang. Ya jadi gini Bang, menurut saya ini kan persoalan penekanan di Surabaya pada konteks pengurangan sampahnya. Betul. Sementara kita pada penanganan sampahnya. Pembuangan sampahnya. Ya, pembuangan sampah. Artinya dari proses pengumpulan tinggal membuang ke sana. Jadi persoalan proses pengurangan itu yang tidak dilakukan. Maka saya bilang 2 kombinasi, pendekatan secara teknikal juga pendekatan secara kultural yang dilakukan. Bang, lihat nggak ada pendekatan kultural di sini? Nah, di sini yang belum. Sekali lagi saya mengatakan kalau ada ketentuan Pergub yang mengatur tentang dilarang menggunakan kantong plastik, packing itu harusnya struktur yang membangun kultur. Kebijakan struktur membangun kultur. Ini seperti di Bali. Iya. Sudah tidak boleh kantong plastik, sedotan plastik. Artinya itu akan membentuk kultur baru. Membentuk kultur baru. Sekarang pertanyaannya, apakah terbentuk kultur baru? Tidak. Cukup tidak kultur baru itu dibentuk dengan gestur-gestur semata? Enggak bisa. Harus ada satu pemaksaan juga, harus ada contoh, dan ada juga pendekatan yang lebih membumi ke masyarakat. Bang Syarif, struktur membentuk kultur, nggak bisa gestur-gestur semata loh. Ya saya setuju. Iya. Dalam konteks itu saya setuju. Memang karena kompleksnya masalah ini sedang dibangun cara-cara yang pemerintah tidak harus menjadi pelaksana, tidak menjadi pihak yang harus semua ngurus. Tapi pemerintah sebagai regulator. Iya, kalau misalnya struktur itu muncul dari regulasi pemerintah. Betul. Dalam konteks itulah memang perlu disadari keterlibatan swasta menurut saya. Keterlibatan swasta. Nah, pemerintahnya ngapain? Bukan tadi regulator. Ya, meregulate. Tapi kita bicara misalnya soal Bali misalnya, kita bergeser sedikit dari Surabaya, ada regulasi yang dikeluarkan tidak boleh kantong plastik, tidak boleh sedotan plastik, dan akhirnya masyarakat di sana pun sekarang sudah menggunakan misalnya kantong dari bahan ketela, singkong, kemudian dengan kertas begitu. Tapi kan itu butuh regulasi dari pemerintah. Betul. Karena itu regulasinya kan akan diterapkan oleh dunia swasta.
Jadi dunia swasta terlibat. Jadi gini, maksud saya dunia swasta terlibat. Ketika kita melarang, alternatifnya udah dikasih. Jadi ketika orang, kamu tidak boleh ini, sudah ada solusi yang diberikan. Pertanyaannya, apakah solusi-solusi alternatif itu dibangun atau tidak? Itu persoalan mendasar di kita. Jadi inovasi, kreativitas menjadi kekuatan dalam persoalan di sini. Jadi bukan semata-mata melarang, membatasi. Tugas saya menyelesaikan masalah, mengeluarkan peraturan. Bukan di situ. Tapi bagaimana membangun infrastruktur dari aturan itu sehingga orang sadar bahwa itu membangun budaya di mereka. Bang Bestari ingin menambahkan sesuatu? Ya, saya kira gini ya, kultur ataupun struktur. Ini Bang Bestari tumben banget agak tenang, Bang. Saya ini bukan tenang, saya hanya supaya bagaimana kita fokus bahwa persoalan sampah ini harus kita selesaikan. Saya agak saya pikir saya sampaikan juga kepada Pak Gubernur kalau nonton hari ini. Ya memang saya akan segera meninggalkan DPRD DKI pada tanggal 26 Agustus. Nah, saya titip pesan kepada Pak Sarif untuk melanjutkan ini. Siap. Ini jangan sampai nanti masyarakat kita tertimpa musibah tanpa Pak Sarif kemudian memberikan kelonggaran-kelonggaran kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk mulai bekerja ekstra keras mulai hari ini, dan tentu seluruh anggota DPRD nanti harus mendukung baik dari sisi anggaran maupun pengawasan. Saya kira itu, dan tentu akhirnya adalah kita berharap bahwa siapapun, dan dalam hal ini tentu Gubernur DKI mampu mensukseskan penanggulangan sampah ini secara baik, kemanapun mau belajar. Bila mana penting, kita juga bisa belajarlah sampai ke negeri Cina, nggak ada masalah itu. Jadi belajar itu kemana saja. Tapi konteks dalam hal ini bisa belajar ke Surabaya. Surabaya. Kalau memang pun Surabaya itu memang mampu kemudian dikembangkan apa yang dilakukan oleh kota Surabaya agar DKI menjadi lebih baik, tidak perlu juga itu diharamkan. Tetapi itu sebagai satu jalan masuk untuk membuat satu pengembangan yang lebih besar lagi, bagaimana mengelola sampah secara baik. Dari mulai hulu sampai hilir. Kita akan jeda terlebih dahulu, nanti saya akan minta pendapat dari 3 narasumber yang lain. Apa pesan mereka untuk Gubernur DKI Jakarta sesaat lagi. Singkat saja, Kang Yayat, apa pesan Anda untuk Gubernur? Untuk mengelola kota, untuk lebih bagus berhasil, tidak perlu malu untuk belajar dari kota-kota lain. Karena bagaimanapun kota itu tumbuh kembang dari proses pembelajaran. Kalau belajar dari Surabaya, saya pikir perlulah. Karena kita akui Surabaya itu mendapatkan lebih dari 50 penghargaan. Apresiasi tingkat dunia juga sudah datang. Dan semua orang mengakui. Saya suka ditanya orang, kalau saya mau jadi pejabat negeri ini, mau belajar kemana? Saya selalu mengatakan, belajar dari Surabaya. Kita perencana kota juga mengagumi Bu Risma sebagai seorang perencana, pelaksana, dan juga dia menjadi tokoh. Apakah artinya Pak Anies harus belajar dari Bu Risma? Sebetulnya Pak Anies tidak perlu belajar dari Bu Risma, tapi Pak Anies bisa mengambil sikap apa yang terbaik buat Jakarta. Saya konkret ya. Jadi mulai dari Bang Yayat. Pertama soal sampah. Kalau betul 2021 ini bantar gebang penuh, berarti harus ada terobosan yang cepat. Daur ulang. Saya kira itu bisa diambil dari pelajaran dari Surabaya. Nah, masalahnya sekarang masyarakat disuruh daur ulang. Habis itu dia tempat pembuangannya nggak daur ulang. Akhirnya nyampur lagi itu. Saya di rumah udah bagi tuh, Pak. Tapi begitu saya ke tempat sampah, nggak ada pembagian. Nah, tolong pembagian ini dari bawah sampai ke atas gitu loh. Jadi mana yang organik, mana yang non organik, itu yang pertama. Yang kedua soal udara, soal polusi. Berani ambil keputusan yang tegas dan konkret. Satu yang belum disebut dari tadi, pembatasan usia kendaraan bermotor. Dengan sendirinya akan mengurangi jumlah kendaraan bermotor. Di Singapura 5 tahun. Iya, maksimum misalnya usia 5 tahun. Udaranya juga pasti bersih. Jumlah kendaraannya berkurang. Harus berani dong. Yang ketiga soal air. Ya, tolong penataan sungai-sungai dikembalikan lagi. Dikerjakan dengan tegas. Sungai kita ini dikembalikan kepada fungsinya. Nah, itu kan sesuatu yang baik yang bisa dilanjutkan dari pemerintahan sebelumnya. Bang Kodari, pengamat politik tapi curhat suara orang Jakarta ya. Jakarta juga. Orang Jakarta juga. KTP Jakarta. KTP Jakarta. Mas Syarif, terakhir. Mungkin ada pesan untuk sahabat Anda, Mas Anies? Ya, ini soal Risma. Sekali lagi, saya ini menguntungkan ini. Diskusi soal Risma itu menguntungkan. Menguntungkan buat siapa? Buat Gerindra khususnya. Dan warga Jakarta ya. Menguntungkan diskusi. Karena apa? Saya teringat 2017 sebetulnya. Jadi ketika Bu Risma menolak ajakan itu, inilah hasilnya. Dipuji oleh Pak Bestari tahun 2019.
kelihatan hasilnya. Bagaimana kalau Bu Risma itu waktu itu loncat ke Jakarta tidak akan dipuji oleh Pak Bestari? Catatan Ya, siapa pertama. tahu Jakarta lebih baik justru malah. Enggak gitu juga. Enggak gitu juga. Situasinya berbeda. Oke, baik. Situasinya berbeda. Satu ya. Kedua, soal Singkat saja, sampah Bang, ya. waktunya sudah Soal habis. sampah sangat kompleks ya. Bahkan catatan saya ada kemungkinan pembangunan ETF yang di Sunter itu akan dipercepat. Oke, akan dipercepat. Kalau jadwal memang Tidak. 2021. Tapi bisa Kalau jadi ada tekanan Pak Bestari terus-menerus di luar, saya meyakini ETF cepat. Jadi tekanannya poten ternyata. Ya, mungkin saya yang terakhir saya sampaikan bahwa Pak Anies kita dukung untuk menuntaskan permasalahan Jakarta. Pertama, lebih banyak melihat ke bawah. Dan kedua, jangan baper lah. Jangan baper. Jangan baper. Khususnya? Udahlah. Khususnya apa? kepada saya gitu. Jangan baper lah. Ya kan? Nah, Oke, baik. Justru Pak Anies butuh orang-orang yang selalu mengkritik Pak Anies di dalam melaksanakan pekerjaannya. baik. Supaya apa? Lebih baik ditampar oleh satu sahabat ketimbang dipuji oleh 1000 orang yang nggak jelas. Baik, terima kasih teman-teman atas waktunya dan juga atas kehadiran Anda di Prime Talk. Semoga perbincangan ini bermanfaat dan juga memberikan masukan bagi Jakarta, pemirsa, untuk bisa belajar dari Surabaya. Saya Rory Asyari undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih, Bang.